Jelang WSBK 2022, infrastruktur sirkuit Mandalika belum sepenuhnya rampung. Sirkuit yang berlokasi di kota Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini diketahui masih menyelesaikan berbagai infrastruktur tambahan. Pembangunan infrastruktur penunjang di KEK Mandalika ini meliputi kebutuhan hotel hingga kebutuhan area hiburan. Menurut informasi terbaru, di KEK Mandalika akan dibangun kereta gantung. Diketahui dua investor seriusi rencana kereta gantung Mandalika ini. Penjajakan yang dilakukan investor untuk pembangunan kereta gantung di NTB terus berlanjut. Dua daerah yang saat ini tengah diseriusi adalah kawasan pesisir yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika dan satu lagi, kawasan Kaki Rinjani. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP NTB, lalu Gita Aryadi menerangkan, saat ini telah ada dua investor untuk kereta gantung yang getol berkomunikasi dengan pihaknya. Kamis kemarin dia datang lagi mau komunikasi. Salah satu di antara dua itu ada yang tertarik di pesisir, satunya lagi tertarik di Gunung Rinjani, kata Gita Aryadi. Sebagai informasi, dua investor tersebut berasal dari dalam negeri dan masih tergolong dalam aktivitas penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh DPM PTSP NTB dengan kedua investor itu sendiri menindaklanjuti beberapa catatan sebelumnya terkait aktivitas investasi seperti perizinan dan lain-lain. Sebelumnya diterangkan setidaknya ada 5 investor yang tertarik untuk investasi serupa. Namun saat melalui proses elaborasi untuk konsep, sasaran, dan proyek yang dilakukan hanya tersisa 2 investor yang menunjukkan keseriusan memproses persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan itu meliputi 5 uji kelayakan, di antaranya kelayakan administrasi, sosial, ekonomi, teknis, dan lingkungan. Kereta gantung ini tidak bisa main-main, pasalnya ini menyangkut nyawa orang lain. Bagaimana jaminan itu? Ya, sertifikasi dari mana? Ini harus kita kaji, ujar Gita. Pihaknya mengharapkan agar investasi tersebut dapat segera terwujud. Kalau kita inginnya lebih cepat lebih baik, terang Gita. Realisasi kereta gantung ditargetkan beroperasi pada 2021 yang lalu. Namun mempertimbangkan beberapa hal teknis yang disebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan target tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, menanggapi beberapa isu penolakan yang mungkin menghambat proses investasi kereta gantung, Gita menerangkan pihaknya tidak mungkin menyetujui investasi dalam bentuk apapun yang akan merugikan daerah dan masyarakat. Kita tentu mendalami konsep masyarakat belum apa-apa sudah menolak. Belum tahu apa yang akan dibuat kok menolak. Kita bergerak tidak merugikan sesuatu yang eksis, ujar Gita. Diterangkan Gita, investasi kereta gantung ini pasti melewati tahapan sosialisasi dan pengujian dampak sosial di masyarakat. Untuk saat ini seluruh proses tersebut masih berada pada tingkat pembahasan desain investasi. Tentunya, jika kereta gantung ini dapat benar-benar terrealisasi, sudah dapat dipastikan Mandalika akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan akan lebih dikenal lagi di kancah internasional. Lantas bagaimana menurut kalian mengenai pembangunan kereta gantung ini? Ya, komen di bawah.